kabar Ustadz? Alhamdulillah Pak Regi sehat. Alhamdulillah. Juga telah hadir rekan-rekan kami dari Kalifatur, ada Kang Muh, juga Kang Dea yang akan membantu membackup teknik Zoom ini. Dan mungkin juga ntar ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Pak Muh ataupun Kang Dea. Baik, mungkin sebelum dimulai dari Kang Dea ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Tidak ada? Kang Dea? Oh ya. Iya, jadi kami Kalifatur ini punya program Khalifah Berbagi ya Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah kita insya Allah ikut membantu korban dari Gunung Semeru, dan sebelumnya korban bencana di Garut ya, atau di Tasik. Kemudian kami juga insya Allah siap menampung ya bantuan dari para jemaah atau siapapun, donasi berupa uang untuk nanti kami kelola dan kami salurkan kepada siapa-siapa mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, sudah hampir 3 minggu ini ya, 2 minggu lebih kami mencoba menggalang dana, dan alhamdulillah seperti yang tertampil di layar, dana sudah terkumpul total sejumlah Rp22.925.000 dengan pembagian Khalifah Berbagi sejumlah Rp16.425.000, dan untuk sedekah di kajian subuh atau infak sebesar Rp6.500.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada para jamaah sekalian. Semoga amalannya diganti yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat yang maksimal kepada mereka-mereka yang membutuhkan dan telah kami salurkan. Terima kasih juga telah bergabung di antara kita Bunda Empet. Semoga dalam keadaan sehat selalu, Bunda. Amin. Terima kasih. Iya. Baiklah, untuk itu mari kita. Waalaikumsalam. Miringan. Baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:07 ya di saya. Kita mulai saja kajian subuh pagi hari ini. Kita mulai dengan doa pembuka majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kepada Ustadz Aang, waktu dan tempat kami persilahkan. Regi, sudah jadi co-host belum? Sudah. Ya, izin share dulu screen ya, sebentar. Oh ya, mungkin sekedar mengingatkan bahwa kajian materi akan disampaikan sampai pukul 5:45, dilanjutkan dengan 10 menit tanya jawab dan 5 menit penutup. Jadi mohon disiapkan perangkat Bapak Ibu, pastikan baterai dalam keadaan cukup, mikrofon sementara di mute pada saat Ustadz sedang menyajikan materi, dan bila ada pertanyaan silakan dicantumkan dulu di kolom chat untuk dijawab nanti kemudian setelah pemaparan oleh Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Suara saya jelas Pak Reg ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarramun, ibu bapak, para sepuh, bini sepuh yang telah sama-sama hadir di ruang maya, teristimewa Ibunda Hajah Empet, Pak Haji Tutam Sumarna, Pak Regi, Pak Mo, Kang Dea, serta seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan Zoom meeting kali ini. Insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Teriring harapan saya, semoga kita semua pagi hari ini berada dalam kondisi terbaik, terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan kita, sehingga bekal hal terbaik itu, apapun yang kita lalui pada kajian pagi hari ini, bisa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, dan kebaikan itu semoga terus tumbuh, berkembang, dan berkesinambungan dalam hidup kita. Dengan begitu kita berharap mudah-mudahan hidup kita hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Mohon izin pada semuanya, pagi hari ini saya akan menyampaikan topik sakit itu sebagai tamu terbaik Allah. Sebuah ikhtiar mencari kebaikan di balik penyakit yang Allah berikan pada kita, atau dalam konteks bingkai kajian pagi hari ini adalah akhlak ketika kita berhadapan dengan sakit. Ibu dan Bapak sekalian, apa saja kebaikan yang ada dalam penyakit itu? Kita kaji ya. Satu, sakit itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kata Rasulullah, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka akan ditimpakan cobaan atau penyakit kepadanya. Jadi, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi kita, maka Allah menguji kita dengan penyakit. Nah, dalam spirit hadis ini, bahwa dengan penyakit, sekali lagi, sesungguhnya Allah tengah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik hingga kita menjadi manusia yang terbaik. Lalu pertanyaannya, manakah kebaikan pada saat sakit datang pada kita? Dalam narasi para ulama ditarik simpulan bahwa ketika sakit datang bertamu kepada kita, kita diperintah untuk mengistirahatkan organ tubuh kita setelah terus-menerus bekerja tanpa henti. Sebab memang sejatinya tubuh sangat membutuhkan istirahat. Jadi yang pertama, pada saat sakit datang bertamu kepada kita, saat itu ada kebaikan. Di antaranya kita harus istirahat. Kita harus istirahat sebab sejatinya tubuh kita itu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kemudian yang kedua, sakit itu sesungguhnya bagian dari keteledoran diri. Ini dalam Quran surah As-Su'ara ayat ke-30 Allah menjelaskan
wa ma asobakum mim musibatin. Dan apa saja musibah, termasuk penyakit yang menimpa kepada diri kita, fabima kasabat aidikum. Itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita. Nah, di ujung ayat itu, mohon maaf tidak tertulis, Allah memaafkan sebagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi ibu dan bapak, sakit yang datang berkunjung atau bertamu kepada kita, itu adalah efek dari keteledoran diri kita. Mohon maaf, suatu ketika saya tidak kontrol makan makanan tertentu, makan yang pedas-pedas, maka efeknya saya diare akut. Lebih dari 2 hari terus buang air besar yang susah dikendalikan. Nah, menwa atau mencret wae yang saya alami pada waktu itu disebabkan karena diri saya tidak kontrol. Mungkin ibu dan bapak yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak itu hari ini mengidap kolesterol jahat misalnya. Ya, saya juga masih belum bisa kontrol untuk makanan berlemak, ya masih suka. Maka alhamdulillah perut saya rata, Pak Regi, rata-rata lemak gitu ya. Nah, pada saat kita tidak kontrol misalnya makanan yang sebut saja seperti sayur mayur misalnya, itu kita bisa diantaranya datang penyakit yang lain, sebut saja misalnya asam urat. Jadi kata ayat ini, apapun sakit yang diderita, sesungguhnya itu bagian dari keteledoran diri kita. Fabima kasabat aidikum, maka atas keteledoran itu Allah menimpakan sesuatu kepada kita. Maka di sini bisa kita lihat bersama kata Ali bin Abi Thalib, manuzzila balaun illa bidanbin. Tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa kita. Musibah dalam bentuk misalnya penyakit diare itu karena dosa kita mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Musibah misalnya dalam bentuk tingginya kolesterol itu disebabkan karena dosa kita lepas kontrol pada saat makan makanan yang berlemak dan seterusnya. Itu. Wala rupi'a balaun illa bitaubihi, kata Ali bin Abi Thalib, oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan bertaubat. Jadi sakit mencret kita akan hilang manakala kita bertobat, stop sementara makanan yang pedas. Kemudian misalnya diabetes kita akan terminimalisir pada saat kita menstop misalnya produksi makanan yang kita konsumsi yang bisa menyebabkan hal itu. Nah, dalam spirit hadis ini, Ibu dan Bapak, sakit itu adalah momentum untuk muhasabah. Sakit yang kita derita hari ini, kesempatan kita untuk berintrospeksi diri. Bila kita sampai pada kutub introspeksi diri ketika diberi penyakit oleh Allah, maka itu adalah sakit itu menjadi tamu terbaik Allah. Kenapa disimpulkan para ulama sakit sebagai tamu terbaik Allah? Ternyata dengan datangnya sakit, kita yang sombong bisa introspeksi diri. Jadi yang kedua, sakit itu sesungguhnya efek dari keteledoran diri, maka hal itu sesungguhnya bagi kita bisa mendatangkan kebaikan. Paling tidak kita bisa muhasabah, introspeksi diri. Dan bila sampai pada introspeksi diri, sesungguhnya Allah sangat mencintai kita. Pada kutub ini, sakit lagi-lagi adalah kebaikan. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, sakit itu ditarik simpulan oleh para ulama sebagai penutup aib. Ibu dan Bapak, setiap kita manusia, al-insan mahalul khata wan nisyan, tempatnya berbuat lalai dan lupa, maka karena lalai dan lupa, terkumpullah sederet aib dalam hidup kita. Nah, aib dalam diri kita itu sesungguhnya butuh penutup. Sebab kalau aib kita tidak ditutupi oleh Allah, niscaya kita menjadi manusia yang tidak punya harga diri di hadapan sesama kita. Dan ternyata
salah satu hal yang bisa menutup aib kita adalah sakit yang kita derita. Ya, sakit yang pernah berkunjung pada diri kita. Ini dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Mereka mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ma yusibul mu'mina min wasabin." Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit, ya, wala nasabin berupa penyakit, wala saqamin berupa rasa sakit, gitu ya, atau juga berupa penyakit, gitu. Kemudian wala hajanin berupa rasa sedih, hatal ham atau apa ini hatal hammi yuhammuhu, gitu, hingga kita merasakan kekhawatiran yang menimpa kepada diri kita, illa kuffira bihi min sayyiatihi, kecuali Allah, Ibu dan Bapak sekalian, menutupi setiap kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Nah, kata hadis ini, ketika hari ini kita diberi penyakit, atau ketika kita bisa melampaui penyakit yang berkunjung kepada kita, maka sesungguhnya saat itu kita tengah ditutupi semua kejelekan dan aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sekali lagi menegaskan bahwa ketika kita diberi musibah berupa penyakit, rasa lelah yang teramat parah, rasa sakit karena ada penyakit tertentu, hingga begitu sedih kita menghadapinya, begitu khawatir kita merasakannya, maka di puncak itu sesungguhnya Allah tengah menutupi seluruh aib yang pernah kita perbuat. Bahkan dari Muawiyah ia berkata mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min sayin yusibul mu'mina fi jasadihi, tidaklah suatu musibah menimpa pada jasad atau fisik seorang mukmin, gitu ya. Kemudian yu'dihi, dan itu membuat dia merasakan sakit. Nah, illa kaffarallahu anhu bihi min sayyiatihi, pada saat datang penyakit yang menerpa jasadnya itu, sesungguhnya Allah tengah menutup aib dan sejumlah kejelekan serta kekurangan yang pernah kita lakukan. Maka bila sakit bisa menjadi penutup aib kita, maka sakit adalah tamu terbaik Allah untuk diri kita. Itu simpulan para ulama yang ketiga. Sakit menutupi setiap aib yang pernah kita perbuat. Kemudian Ibu dan Bapak, berikutnya sakit itu sebagai penggugur dosa. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin", tidaklah seorang muslim seperti kita, yusibuhu ada min maradin, ya, tertimpa suatu penyakit, mama siwahu, dan sejenisnya. Ya, ketika seorang muslim ditimpa penyakit dan sejenisnya itu suatu kondisi yang berbanding lurus dengan rasa sakit, gitu, illa hatallahu bihi min sayyiatihi, lagi-lagi melainkan Allah menggugurkan dosa-dosanya, dimetaforkan oleh Rasul, kama tahuttus sajaratu waraqaha, laksana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Nah, ketika kita ditimpa sakit, apapun sakit itu, dengan catatan kita muslim, dengan catatan kita pasrah atas penyakit itu, tentu setelah kita maksimal ikhtiar untuk menyembuhkan ragam penyakit itu, bagaimana kata Rasulullah, illa hatallahu bihi sayyiati, Allah tengah menggugurkan dosa-dosa yang kita produksi, menggugurkan dosa-dosa yang kita reproduksi, malah juga menggugurkan dosa-dosa yang kita distribusikan tanpa sadar. Kama takhuttus sajaratu waraqaha, laksana daun-daun yang gugur dari pohonnya. Nah,
dalam melihat spirit hadis ini, Ibu dan Bapak sekalian, bagi kita orang berislam, bagi kita orang iman, saat sakit itu berkunjung, maka itu adalah tamu yang diutus oleh Allah membawa kebaikan bagi kita. Apa di antara kebaikan, kata hadis ini, digugurkan dosa-dosa kita. Ibu dan Bapak, tidak ada hal yang begitu dicintai, tidak ada hal yang begitu ditunggu, tidak ada hal yang diimpikan oleh orang-orang soleh, kecuali kita berada pada kondisi dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Ibu bapak, para sepuh, bini sepuh yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Berikutnya, kebaikan lain dari penyakit, bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakit itu bisa mengangkat derajat kita. Ya. Saya yakin setiap kita yang hadir ke muka alam ini memiliki visi dan obsesi ingin ditinggikan derajat kita oleh Allah. Paling tidak mengiringi ibadah fardu kita, kita senantiasa bermunajat kepada Allah. Dalam redaksi doa yang begitu populer, Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pada doa itu kita mohon hidup kita dihantarkan pada kondisi hasanah di dunia, baik di dunia, dan hasanah di akhirat, baik di akhirat. Bagi ibu dan bapak para pencinta tafsir dan kajian-kajian tafsir, doa yang kita mohonkan itu seperti atau berisi harapan, ya Rabb, tinggikan derajat kami di dunia dan tinggikan derajat kami di akhirat. Nah, di antara hal yang bisa menghantarkan kita meraih derajat hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, ketika Allah mengunjungi kita melalui tamu istimewanya yang bernama sakit. Mari kita perhatikan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ma yusibul mu'mina min saukatin fama fauqaha, tidak ada satupun musibah, cobaan, termasuk penyakit yang menimpa seorang muslim, ya, seperti tertusuk duri astol semisalnya. Kita muslim ditimpa musibah, musibahnya seperti tertusuk duri atau semisalnya. Dalam kondisi seperti itu Rasul menegaskan, illa rafa'ahullahu bihi darajatan. Pada saat itu, pada saat musibah menimpa kita, pada saat sakit datang pada kita, saat itu Allah tengah mengangkat derajat kita. Dalam statement lain disebutkan al-musibah raf'ud darajah. Setiap musibah bagi orang yang beriman itu akan mengangkat derajat dirinya di hadapan sesama dan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, saya kira sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi common sense ya, bahwa misalnya ketika anak kita ingin naik derajat dari SD ke SMP harus ada ujian. Dari SMP ke SMA harus ada ujian. Dari SMA ke jenjang perguruan tinggi harus ada ujian. Jadi al-musibah raf'ud darajah, musibah yang menempa kita itu bagian dari cara terbaik Allah, kasih sayang Allah untuk meninggikan derajat kita. Bahkan di hadis ini juga disebut au hatta anhu bihi khati'atan. Ketika kita ditimpa musibah, baik itu seperti tertusuk duri dalam konteks hadis ini maupun musibah dalam bentuk penyakit, itu sesungguhnya Allah tengah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita didelete oleh Allah, dosa kita didelete oleh Allah. Nah, dalam petunjuk hadis ini sekali lagi, ketika kita ditimpa penyakit, maka dengan penyakit itu Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Karena itu para ulama menarik simpulan, sakit itu adalah tamu terbaik yang diutus oleh Allah untuk diri kita.
Kemudian berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, ini dalam hadis yang cukup panjang ya. Ditarik simpulan oleh para ulama berdasarkan hadis itu, sakit itu adalah titian menuju surga. Saya yakin setiap kita punya misi dan obsesi, seluruh ibadah kita diorientasikan supaya kita menjadi ahli surga. Dalam kajian yang lalu saya pernah menyampaikan satu pertanyaan dari Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Jadi apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana Allah berikan pada orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita yang diyakinkan oleh Allah akan menjadi penghuni sorga. Seperti minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wassuhada, dan para pahlawan mati syahid, juga wassalihin, orang-orang soleh. Mereka semua dihantarkan oleh Allah pada nikmatnya sorga setelah diuji oleh Allah. Ya, satu baksa oleh ujian yang ringan, dua dharra ujian yang berat, tiga zilzal ujian yang maha berat. Nah, bila sakit Allah utus untuk menemui kita, sesungguhnya sakit itu bagian dari ujian di mana produknya bisa menjadi titian menuju menjadi tangga untuk menuju kehidupan yang surgawi atau menuju surga di akhirat nanti. Ibu dan Bapak sekalian, dalam hadis yang cukup panjang, saya bacakan terjemahnya saja dari Atha bin Raba'ah. Ia berkata bahwa Abbas berkata kepadanya, maukah kutunjukkan wanita yang termasuk ahli surga? Atau menjawab, ya mau. Ibnu Abbas berkata, wanita yang berkulit hitam ini pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lantas ia berkata, ya, jadi ada seorang perempuan berkulit hitam berkunjung kepada Rasulullah, kemudian berkata, kata perempuan itu, ya Rasulullah, aku menderita penyakit ayan dan auratku seringkali terbuka ketika ayan itu datang. Mengeluh seorang wanita itu, ia menderita ayan dan kalau ayannya datang, kemudian auratnya seringkali terbuka. Maka perempuan itu meminta pada Rasulullah, berdoalah pada Allah untukku ya Rasulullah, minta didoakan pada Rasulullah. Nabi SAW pun bersabda, kata Rasul gini, in syi'ti sobarti walakil jannah. Bila engkau sabar menghadapi penyakit ini, maka surga untukmu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda berikutnya, jika engkau mau, gitu ya, kata Rasul, aku itu bisa berdoa kepada Allah supaya engkau menjadi sehat, gitu ya, kata Rasul. Kemudian wanita itu berkata, faqalat, perempuan itu berkata bahwa saya akan memilih sabar, gitu. Nah, jadi kata Rasulullah begini, in syi'ti sobarti walakal jannah. Jika engkau sabar atas penyakit ini, maka surga untukmu. Jika engkau menghendaki aku berdoa, maka aku berdoa, ayu afiyaki, untuk sembuhnya penyakitmu. Lalu perempuan itu berkata, saya akan memilih sabar, kata perempuan itu. Ya, nah aku akan berdoa pada Allah. Gitu. Jika mau bersabar, surga bagimu. Jika engkau mau sembuh, aku akan berdoa kepada Allah. Nah, perempuan itu kemudian menjawab, saya ulangi kembali, aku memilih sabar ya Rasulullah SAW. Nah, berikutnya, lalu bila auratku tersingkap ketika datang penyakit ayan itu, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu, aku akan berdoa kepada Allah supaya auratku tidak terbuka pada saat ayan sedang datang menerpaku.
Jadi Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf saya diulang biar tidak gagal paham, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah mengeluhkan karena sakit ayan, minta didoakan. Maka kata Rasulullah begini, jika engkau sabar maka surga bagimu, jika engkau misalnya meminta aku untuk mendoakan, aku akan berdoa untuk kesembuhanmu. Maka perempuan itu menjawab, saya memilih sabar ya Rasulullah. Tapi bagaimana ya Rasulullah? Ketika ayan nanti datang menerpaku, datang kepadaku auratku terbuka, kata Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya auratmu terjaga, tidak terbuka ketika ayan datang kepadamu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, isi kandungan dari hadis ini, kata para ulama, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama, bertekad kuat untuk bisa menahan penyakit lebih utama daripada mengambil keinginan untuk disembuhkan sebagaimana dialami oleh wanita tadi, ya. Jadi bertekad kuat menahan sakit lebih utama daripada mengambil keinginan untuk disembuhkan. Tentu dengan catatan kuat kita menghadapinya, ya. Yang kedua, hal ini bisa dilakukan jika memang merasa mampu untuk menahan sakit itu. Sebab ketika mengambil sikap mampu menahan sakit, buahnya akan semakin menambah pahala. Pahala yang terus bertambah akan mengantarkan kita ke surga. Ketiga, dalam menahan penyakit sangat dibutuhkan kesabaran. Ya, ini dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Hingga kolaborasi antara sikap menahan penyakit dengan kesabaran, buahnya adalah pahala yang mulia, yakni surga. Nah, yang keempat, ketika ditimpa penyakit, ikhtiar untuk menyembuhkannya itu harus kita tempuh, ya. Tentu ketika kita punya penyakit, kita harus maksimal melakukan ikhtiar untuk melakukan penyembuhannya, gitu. Nah, di antara cara menyembuhkan penyakit itu bisa dengan berdoa, mengharap kepada Allah, dan disempurnakan tadi dengan berobat. Nah, yang kelima dalam hadis ini, dibolehkan kita meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup agar disembuhkan dari segala penyakit. Perempuan tadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta disembuhkan, didoakan agar sembuh penyakitnya. Karena itu, bila ibu dan bapak di antara cara untuk menyembuhkan penyakit itu minta didoakan kepada orang-orang soleh, minta didoakan kepada siapapun, ibu dan bapak sekalian, tentu tadi bukan kepada siapapun ya, kepada orang-orang soleh, agar penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kandungan dari hadis tadi. Yang luar biasa dari hadis ini, bila kita ditimpa penyakit, telah maksimal kita melakukan ikhtiar untuk melakukan penyembuhannya, lalu kita mengambil sikap sabar menghadapi penyakit itu ternyata balasannya adalah surga. Ibu dan Bapak, para sepuh bini sepuh yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, pertanyaan berikutnya, bagaimana akhlak kita dalam menghadapi penyakit agar sakit itu berbuah kebaikan? Ini saya kira yang penting ya. Akhlak apa yang harus kita miliki agar ketika kita dikunjungi tamu terbaik Allah yang sakit, itu buahnya kebaikan. Bukan penyakit, malah menjadi potensi yang membuat kita semakin menderita. Apalagi itu minallah, jauh dari Allah. Naudzubillah, itu berbahaya. Yang pertama, yakini, kata para ulama, kalau setiap penyakit itu ada obatnya. Dengan membangun keyakinan ini, kita akan selamat dari sejumlah kegalauan atau mahagalau, gitu, bahwa ketika kita diberi penyakit tertentu, itu ada obatnya. Ini dari Abu Darda, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, Innallaha anzala da'a wad-dawa'a. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit disertai juga dengan diturunkan obatnya. Kalau kita hari ini sedang sakit, jangan galau. Apalagi putus asa dari rahmat Allah. Sebab ketika Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Lalu patadawa,
berobatlah kalian ketika sakit itu, dan ada instruksi wala tadawau biharamin, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, kalau kita berobat dengan sesuatu yang haram, maka ibu dan bapak ini khawatir gitu, kita sakit kita tidak akan berbuah kebaikan. Yakini bahwa ketika Allah memberikan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Itu akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua, ibu dan bapak sekalian, yakini bila ada sakit pasti ada sembuh. Sudah menjadi sunatullah saya kira. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada susah, ada senang, termasuk ada sakit, maka ada sembuh. Bila kita diberi penyakit, dikunjungi tamu Allah yang bernama penyakit, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kesembuhan pada kita. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 Allah menegaskan wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang akan menyembuhkan. Jadi ketika ada sakit atau sakit bertamu berkunjung kepada kita, tanamkan keyakinan dalam diri kita sembari ikhtiar maksimal untuk menyembuhkan sakit itu, harapan bahwa bila kita hari ini sakit, insya Allah esok hari kita akan sembuh. Jadi pada saat datang sakit, jangan didramatisir untuk menggambarkan kondisi kita yang parah, kondisi kita yang bahaya, itu akan memberikan efek yang kurang baik, baik pada diri kita maupun pada orang di sekeliling kita. Tapi tanamkan keyakinan, bila kita sakit, pasti kita akan sembuh. Berikutnya yang ketiga, ibu dan bapak, bila hari ini kita dikunjungi sakit, yakin kalau kita akan mampu menghadapinya. Nah, yakin bahwa ketika kita ditimpa negatif life event seperti penyakit, itu Allah tidak sedang membebani kita. Ketika kita diberi sesuatu yang dalam tanda kutip tadi saya sebut, sesuatu yang bernuansa negatif seperti penyakit, yakin bahwa kita mampu untuk menanggungnya. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah yang senantiasa menjadi wirid-wirid kita ya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sananya laha maka sabat wa alaiha maktasabat, ya. Bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Pada saat misalnya hari ini saya asam uratnya tinggi, saya yakin saya bisa menghadapinya. Sembari saya ikhtiar tentu untuk menjaga hal itu. Ya, bahwa sekali lagi yakini Allah tidak membebani kita melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ketika sakit tertentu datang kepada kita, jangan resah, jangan gelisah, apalagi gundah gulana. Tanamkan keyakinan bahwa insya Allah kita sanggup menghadapinya. Lalu setelah itu tempuhlah hal-hal positif untuk menyembuhkannya. Sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Berikutnya kita percepat, ibu dan bapak sekalian, jangan frustasi menghadapi sakit. Islam tidak mengajarkan frustasi atas beban apapun, sebab frustasi itu adalah perangkat setan yang bisa menjebak kita kepada kesesatan. Jangan frustasi ketika sakit bertamu kepada kita. Dalam Quran surah Yusuf ayat 87 Allah menegaskan wala tayasu mirrauqillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sakit itu bagian dari kasih sayang Allah. Sakit itu bagian dari rahmat Allah. Mana contohnya? Contoh, pada saat sakit kita terjaga tidak berbuat dosa. Maka pada saat sakit apakah ibu akan gibah? Tidak. Pada saat sakit, apakah ibu akan berbuat maksiat? Tidak. Allah suka kita berhenti berbuat maksiat. Karena itu Allah hentikan ketika kita gemar berbuat maksiat dengan sakit kita. Pada saat sakit, apa yang kita lakukan? Pasti kita berdoa, istighfar kepada Allah. Bisa jadi ibu dan bapak, pada saat hari ini ibu dan bapak sakit, saat itu pula sesungguhnya Allah rindu mendengarkan istighfar kita. Rindu mendengarkan doa-doa tulus kita. Maka sakit itu adalah rahmat.
Jadi wala tai'assu mir rauhillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'assu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Yang biasa frustasi dari rahmat Allah itu adalah hanya orang-orang kafir. Kita jangan frustasi ya. Kemudian kita percepat karena waktu sebentar lagi akan habis. Yakinlah ketika sakit datang berkunjung bertamu kepada kita, bila sakit itu ternyata telah menyulitkan kita, yakin di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Habis gelap terbitlah terang ya. Jika sakit hari ini menyulitkan kita dalam banyak aspek, bersabarlah kita kepada Allah, sebab di balik kesulitan itu Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Lalu berikutnya, janganlah berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Tahan, Ibu dan Bapak, sebab kadang logika orang sakit, apapun, obat apapun, biayanya berapapun, pasti akan dibayar gitu asal sembuh. Hati-hati, ini kadang menjadi perangkat gitu ya. Rasulullah SAW bersabda begini dari Abu Hurairah, Rasul berkata, kata Rasul, naha Rasulullah melarang ya, untuk apa? Anid dawail khabis, untuk berobat dengan sesuatu yang diharamkan, khobais, dengan sesuatu yang kotor, dengan sesuatu yang diharamkan. Innahu laisa bidawain walakinnahu daun, sesuatu yang diharamkan itu bukan obat, namun itu kata Rasulullah adalah penyakit. Bisa jadi fisik kita sehat, tapi khawatir bisa melahirkan penyakit psikis yang lain ketika kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Jadi tahan ya. Kemudian berikutnya Ibu dan Bapak, janganlah berharap kematian. Jadi ketika kita sedang sakit parah, jangan berharap datangnya kematian. Suatu ketika ini Rasulullah pernah menjenguk pamannya Abbas. Wahai pamanku, kata Rasulullah, janganlah engkau mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika engkau seorang yang baik lalu diberi usia yang panjang, engkau bisa menambah kebaikan dan itu lebih baik. Adapun jika engkau seorang yang banyak berbuat buruk, lalu diberi tenggang usia, tidak mengharapkan kematian, tidak meminta kematian, kemudian engkau berhenti dari perbuatan buruk tersebut dan bertobat, maka yang demikian lebih baik. Intinya jangan frustasi ya, apalagi ya Allah mau tanwe adik kieu teuing mah nyeri-nyeri teuing mau tanwe. Jangan kata demikian, kata Rasulullah. Bisa jadi dengan umur panjang kita akan bertambah kebaikan dan itu lebih baik. Bila hari ini kita orang maksiat, dengan tambahan umur bisa jadi menjadi peluang kita untuk bertobat. Tetapi kedelapan, boleh sesungguhnya mengharap kematian dengan kebaikan ya. Misalnya begini, kita sudah merasakan luar biasa rumitnya, terbawa banyak masalah dengan sakit kita, maka kita boleh berdoa kepada Allah. Redaksi doanya diberi contoh oleh Rasulullah. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul. Kalau terpaksa harus melakukan hal tersebut, berkatalah demikian. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ini lebih baik bagiku. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li, dan matikanlah, wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Jadi mohon, ya Allah, panjangkanlah umurku jika umurku ini baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Jadi yang dipinta dari sini adalah kebaikan. Ibu dan Bapak, karena waktu sudah habis, lebih 3 menit dari yang disampaikan Pak Regi, itu saja sementara yang saya sampaikan. Simpulannya bahwa sakit itu adalah tamu terbaik yang diutus oleh Allah untuk kita dan harus kita terima dengan lapang dada supaya ujungnya adalah kebaikan. Kebaikan dari penyakit itu adalah rahmat Allah yang tadi sudah dijelaskan seperti apa kebaikan itu. Itu sementara Pak Regi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus bersabar ya Ustadz, ekstra sabar menghadapi penyakit itu. Ya, kebetulan ini sudah ada 2 pertanyaan. Saya coba bacakan. Yang pertama adalah dari Ibu Yuniarti. Yang kedua dari Ibu Ratna. Jadi kalau boleh saya bacakan secara singkat, pertanyaan Ibu Yuniarti adalah,
bagaimana solusinya kalau kita ditimpa penyakit yang sangat lama, tidak sabar menghadapinya padahal penggugur dosa. Mungkin kalau saya tangkap contohnya misalnya mungkin seperti sakitnya diabetes atau mah gitu ya, yang lama cenderung tingkat kesembuhannya tuh sedikit ya. Itu bagaimana solusinya atau menyikapinya. Nah, yang kedua dari Ibu Ratna, pertanyaannya adalah apabila orang tua kita yang sudah sepuh sakit berat dan harus dipasang ventilator. Ventilator itu kalau tidak salah alat bantu pernafasan ya. Dan kita memutuskan untuk tidak mengikuti saran dokter karena beberapa faktor usia dan lain-lain. Apakah kita berdosa? Silakan Ustaz. Oke, makasih Pak Regi. Ibu dan Bapak sekalian, pertanyaan yang pertama, bagaimana bila kita diberi penyakit yang berkepanjangan? Lalu seperti pertanyaan tadi, kalau tidak salah tangkap, hilang kesabaran kita. Ya, ini justru yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Bahwa ketika Allah memberikan penyakit, penyakit itu panjang, seperti penyakit-penyakit tertentu yang Allah kunjungkan kepada kita. Tadi saya sampaikan, ragam prinsipnya supaya berbuah kebaikan. Pertama, memang harus kita yakini bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi masalahnya pada keyakinan-keyakinan yang telah Allah dan Rasulullah informasikan kepada kita. Ya, biasanya ketika kita ditimpa penyakit yang berat dan berkepanjangan, hilang kesabaran kita karena sudah hilang keyakinan kita bahwa penyakit itu ada obatnya. Sudah hilang keyakinan kita bahwa penyakit itu tidak sembuh. Sudah hilang keyakinan kita bahwa kita tidak mampu menghadapinya. Sudah hilang keyakinan kita atau sudah mulai hadir frustasi pada diri kita. Sudah hadir bahwa itu dianggap menyulitkan kita. Nah, ketika hilang sejumlah keyakinan-keyakinan itu, jangankan penyakit yang berat, penyakit yang kecil pun akan menjadi berat. Jangankan penyakit yang berat, penyakit yang ringan pun akan menjadi berat ketika hilang sejumlah keyakinan-keyakinan itu. Maka Ibu dan Bapak, Allah melalui Rasulullah-Nya bahwa ketika irama hidup kita dihantarkan pada satu kenyataan hidup yang menyakitkan seperti datangnya penyakit itu, sesungguhnya itu adalah ladang jihad kita. Gitu. Sesungguhnya itu adalah guru kesabaran kita. Kan kata Allah, tempo lalu saya sampaikan, apakah kalian akan mengira masuk surga padahal belum nyata jihad kalian dan kesabaran kalian itu. Jadi ketika kita ditimpa penyakit, sesungguhnya itu medan jihad kita. Bila para syuhada tempo lalu, jihadnya al-qital fi sabilillah, turun ke medan lapang untuk berperang membela agama Allah. Ya, jihad kita hari ini adalah sabar pada saat ditimpa penyakit yang berkepanjangan itu. Dan setiap kita diperintah untuk sabar, Ibu dan Bapak, dan untuk kesabaran itu kita membutuhkan kedatangan guru. Sabar tidak datang dengan sendirinya, sabar itu butuh guru. Dan maha guru dari kesabaran itu adalah penyakit. Ketika kita ditimpa penyakit, maka saat itu kita tengah berguru tentang kesabaran. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jangan sampai ketika kita dikunjungi tamu terbaik Allah yang bernama penyakit itu, buahnya malah frustasi. Wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian frustasi dari rahmat Allah. Tadi bangun keyakinan bahwa penyakit itu adalah rahmat dari Allah. Di mana sesungguhnya rahmat itu? Contoh kecil tadi saya sampaikan. Ketika kita sedang ada penyakit, sungguhnya Allah tengah kangen. Apa yang dikangenkan Allah dari kita? Kangen kita berbuat baik. Allah kangen pada kita. Apa yang dikangenkan Allah? Istighfar. Sebab ternyata pada saat sakit kita banyak istighfar. Apa yang dikangenkan Allah dari kita? Baca sholawat misalnya. Sudah lama nih kita tidak baca sholawat. Ketika diberi penyakit, lidah kita jadi berujar sholawat. Nah, itu adalah rahmat, Ibu dan sekalian. Jadi sekali lagi topik kajian kita pagi hari ini, jangan sampai ketika irama takdir Allah, irama kehidupan kita menghantarkan kita pada negatif life event seperti penyakit, itu malah berbuah sesuatu yang negatif.
Itu dalam bingkai Allah menguji kepada kita, sebab ternyata sorga itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang tahan uji. Jadi bila penyakit yang berkepanjangan tidak sembuh, Ibu dan Bapak, sesungguhnya itu adalah investasi untuk setiap kebaikan kita, maka tempuh terus. Satu, maksimalkan ikhtiar dengan berobat. Yang kedua, maksimalkan doa-doa terbaik kita kepada Allah, maksimalkan kesabaran kita. Sabar itu harus maksimal. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian kepada Allah. Tidak cukup itu kata Allah, wasabiru, dan lipat gandakanlah kesabaran. Tidak hanya itu, warabitu, dan tetap waspadalah atas apa? Bisikan-bisikan setan yang bisa menyesatkan ke dalam dada kita, ya. Frustasi itu bagian dari bisikan setan. Lalu berikutnya ini, bila kita dihadapkan di satu sisi secara medik harus pakai ventilator, di sisi lain dari aspek lain kita khawatir, silahkan Ibu dan Bapak, prinsipnya tempuh cara-cara terbaik, ya. Jadi pilih pilihan terbaik. Bila yang terbaik untuk orang tua kita secara medik harus pasang ventilator, ya tempuhlah itu. Jangan misalnya kita mengambil langkah yang justru efeknya sesuatu yang tidak baik. Ingat, di antara cara menghadapi penyakit itu, lakukan langkah-langkah terbaik, ya. Jadi saya mohon maaf, bukan orang yang berlatar belakang medik sehingga secara teknis tidak tahu bagaimana misalnya aspek positif dari tindakan medis tertentu. Intinya, bila kita dihadapkan pada dua sisi itu, pilihlah pilihan yang terbaik. Kalau soal sakit, pilihan terbaik siapa yang punya otoritas? Tentu dokter, ya. Ikutilah petunjuk dokter. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, prinsipnya ketika dihadapkan pada kenyataan yang dilematis seperti itu, tempuh cara terbaik. Bagaimana untuk mengukur kebaikan? Kalau dalam konteks sakit, yang tahu terbaik itu adalah dokter, maka ikutilah saran dokter. Lalu kalau dalam sudut pandang medik misalnya dengan dilepas ventilator juga ada kebaikan, maka silahkan dipertimbangkan. Intinya ketika kita dihadapkan pada penyakit, haruslah menempuh cara-cara terbaik untuk mensikapi penyakit itu. Pak Regi, itu sementara, mudah-mudahan tidak puas, biar nanti Ibu dan Bapak bisa bertanya pada narasumber yang lain. Ini nampaknya sudah bergabung nih Pak Regi, sahabat saya Pak Agus ya, dari DKM Alinayah. Terima kasih Pak Haji Agus sudah bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, semoga sehat selalu. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yuniarti dan juga Ibu Ratna ya. Nah, kemudian ini masih ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ada 1, 2, 3 pertanyaan lagi nih. Tapi nggak apa-apa nih, ini 3 pertanyaan terakhir saja ya. Untuk setelahnya kami tutup pertanyaan. Dan nanti kami lanjutkan dengan sedikit informasi tambahan. Jadi mohon maaf kalau pagi ini jadwal kajian agak mundur sedikit ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih sempat untuk mengikuti. Dari Ibu Yuni, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apabila seorang berobat dengan diruqyah, apakah dibolehkan dalam agama? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Tuti, mau bertanya, Pak Ustadz, seandainya sakit lama dan banyak ibadah yang kurang-kurang seperti sholat tidak bisa dilakukan secara sempurna. Nah ini nanti pertanyaannya kita cerna bersama ya Pak Ustadz. Oke, siap. Kemudian dari Ibu Ainul, Assalamualaikum, maaf Ustadz, apakah sakit yang alami bukan di fisik kita, tapi sakit hati yang dialami dalam prahara rumah tangga juga sama cara menghadapinya? Nah, begitu, 3 pertanyaan. Oke, terima kasih. Yang pertama ini langsung saja. Ruqyah, Ibu-ibu, itu salah satu tibun nabawi, model penyembuhan ala Rasulullah itu di ruqyah. Tapi memang harus hati-hati. Ruqyahnya harus yang syariah ya, yang syariah ruqyahnya. Sebab kadang ada ruqyah yang sangat kental dengan aspek-aspek yang syirik ya, tapi bungkusnya adalah ruqyah.
Ya, maka tempo lalu pernah kurang begitu populis ruqyah di kita karena ruqyah kadang digunakan sebagai modus untuk menyembuhkan sesuatu. Mohon maaf, jadi gini, ada aspek-aspek yang syirik berwajahkan ruqyah, itu kan lebih berbahaya. Maka kalau mau ruqyah boleh, itu bagian dari Tibun Nabawi, model penyembuhan penyakit ala Rasulullah, tapi harus yakinkan yang ruqyahnya itu adalah orang soleh, yang ruqyahnya itu adalah ahlul Quran, yang ruqyahnya itu adalah bersanad. Saya kira ini penting. Ilmu ruqyahnya harus bersanad. Dari mana dia mendapatkan ilmu ruqyah itu? Sebab kadang ada orang yang basic tauhidnya tidak kuat, lalu bermodal penampilan tertentu, maka seolah menawarkan jasa-jasa itu. Ini yang khawatir. Boleh, silakan. Ada salah satu bab tertentu dalam beberapa kitab hadis yang bicara tentang ruqyah. Dan ruqyah itu sekali lagi adalah Tibun Nabawi, model penyembuhan ala Nabi yang berbasik pada doa-doa masyhur yang ada dalam Al-Quran, dan ketika dibacakan itu bisa menyembuhkan penyakit. Sebab ternyata ada penyakit-penyakit tertentu yang sengaja disebarkan oleh musuh abadi kita. Siapa? Setan. Setan juga bagian dari menggoda kita, kuat digoda hatinya, digoda badannya. Bagaimana caranya? Ya, tadi bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurinas, tempat bersemajamnya setan itu di dalam dada kita. Maka Ibu dan Bapak, untuk mengusir anasir-anasir syaitoniah dalam diri kita, digunakanlah pendekatan ruqyah. Silakan Ibu dan Bapak ruqyah, tetapi titip pesan dari saya harus hati-hati ya. Kemudian yang kedua, bila kita ditimpa sakit, tentu saja prosesi ibadah kita menjadi tidak sempurna. Saya merasakan kalau asam urat lagi tinggi, nggak bisa saya sholat duduk, sakit banget kaki itu. Maka terpaksa sholat itu harus pakai kursi. Nah, ini sejatinya menjadi pelajaran berharga. Jangan menunda-nunda ibadah kita dinanti-nanti. Kenapa? Khawatir keburu datang sakit. Kalau sudah sakit, meski tidak apa-apa, tapi efeknya menjadi tidak sempurna. Tetapi bagi ibu dan bapak yang pernah dikunjungi sakit atau sedang diberi penyakit oleh Allah hari ini, maka ibadahnya menjadi tidak sempurna, itu nggak apa-apa. Di Islam itu ada rukhsah, ada azimah, ada keringanan tertentu, ada diskon tertentu, tentu bagi orang tertentu. Bagi orang yang sholatnya tidak bisa berdiri, boleh bari duduk. Tidak bisa duduk, boleh bari berbaring. Tidak bisa berbaring, disolatkan. Kalau itu mah ya, nggak apa-apa. Boleh ya Ibu. Nah, jadi kalau sedang sakit, sulit. Memang kita bisa ibadah secara tam, ibadah secara sempurna. Ya, karena itu, bila kita hari ini sedang sehat, sempurnakan ibadah kita hari ini, keburu datang sakit. Lalu berikutnya, sakit itu ternyata tidak hanya sakit jasadi, tetapi sakit ruhani. Bukan hanya sakit badan, tapi sakit hati. Apakah sakit hati itu juga bagian dari sesuatu yang baik? Sama pada prinsipnya Ibu dan Bapak, mau sakit hati, mau sakit jasmani, kedua-duanya sama, sesungguhnya itu adalah tamu kebaikan yang Allah berikan pada kita. Sekarang kita dihadapkan pada prahara rumah tangga, ya Ibu. Di rumah tangga itu pasti masalahnya ruwet banget. Tidak sederhana, sebab kalau sederhana namanya bukan rumah tangga, tapi rumah makan Padang. Ya, masalah di rumah tangga itu pasti ruwet hingga menimbulkan sakit hati dalam hati kita. Itu juga sama, tamu terbaik yang Allah utus kepada kita. Bahwa tadi masalah dalam rumah tangga bukan datang dari Allah, tetapi karena keteledoran diri. Misalnya kita tidak kontrol pada saat bicara, kita diliputi cemburu yang begitu buta, kita diliputi negative thinking yang sudah membabi buta, ya efeknya pasti ada prahara. Maka itu adalah pelajaran bagi kita. Ya, stop hal-hal yang bisa menimbulkan potensi konflik dalam rumah tangga kita. Nah, begini kita percepat. Ketika kita hari ini ditimpa penyakit hati yang disebabkan oleh hati kembali, yang disebabkan oleh banyak faktor,
terima itu dengan kesabaran, tetap bangun keyakinan dalam diri kita. Misalnya, yakin kalau masalah itu akan ada jalan keluarnya. Yakin kalau hati ini kita sakit, nanti juga ada obatnya. Yakin misalnya kalau sakit hati ini jadi beban, Allah tidak akan membebani kita, melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Prinsip dasar menghadapinya, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, prinsipnya itu sama. Ya, prinsipnya itu sama, bahwa bisa ditarik simpulan baik sakit jasadi maupun sakit rohani, sakit badan maupun sakit hati, sesungguhnya itu adalah tamu terbaik yang diutus oleh Allah pada kita. Minimal kita melakukan introspeksi diri, dan setelah itu kita tempuh langkah-langkah positif untuk menguraikannya. Ibu dan Bapak, nampaknya itu saja Pak Regi, karena sebentar lagi saya ada kelas reguler di kampus. Jam ke-0 saya ditugaskan untuk kembali masuk ruang Zoom meeting. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak jamaah Halifatur dijaga oleh Allah dari ragam penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Bila hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya. Itu saja Pak Regi. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Baik, Ibu. Baik. Kami. Terima kasih Pak Ustadz atas penjabarannya, juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kalau memang kebetulan Pak Ustadz masih harus lanjut dengan acara yang lain, silahkan. Karena ini sepertinya Bu Haji Ampet ingin menambahkan sesuatu sehubungan dengan kajian pagi hari ini. Boleh, silakan Bu Ampet. Saya ingin dengar dulu ya Bu Ampet, ingin dengar dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya sedang di Tasik untuk sama-sama dengan UI akan menghadiri pernikahan Dr. Ali. Tapi dengan sakit itu betul-betul menjadi pelajaran, karena kami mengalami selama 2 tahun ini mengalami satu penyakit, dan dengan penyakitnya itu kalau insya Allah sabar dan doa dari para sahabat disampaikan oleh mereka, itu ada satu pengobatan yang sangat indah, dan bisa menjalani dengan kehidupan sakit itu kita makin mendekatkan diri kepada Allah dengan jadi rajin baca Quran, rajin baca-baca buku dan sebagainya, rajin ikut Zoom, karena dengan ini ada satu terapi yang sangat baik. Itu aja barangkali. Terapi yang sangat indah dari kita menerima penyakitnya. Sekian Regi, terima kasih Ustadz Aang, terima kasih Regi. Cekap. Sehat, terima kasih. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Umpet. Ya. Insya Allah nyusul ke Tasik pagi ini. Ya, saya tunggu ya. Abdi anjing Jumat Ibu, insya Allah. Iya. Ya begitu. Ustadz, mungkin sebelum Ustadz meninggalkan ruang Zoom nih ya, bagaimana kalau kita minta nih untuk doanya kesembuhan bagi siapa-siapa saja nih di antara kita majelis yang sedang dalam keadaan sakit, agar segera diangkat nih sakitnya. Juga diberikan kesabaran itu Pak Ustadz, jika berkenan. 1 menit, 2 menit, silakan. Ibu dan Bapak, mari kita sama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan yang sehat, dijaga oleh Allah dari ragam penyakit. Bila kita sedang sakit, semoga kita diberi kekuatan untuk menghadapi dan Allah menyembuhkan penyakit kita, dan mudah-mudahan sakit kita sebagaimana disampaikan Rasulullah menjadi kifarat pada dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna fi ta'allumina wa imtihanina minan najihin. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bis salihati amalana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa ltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa wassikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidal imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik.
innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ij'al yaumana hada yauman mubarakan awwaluhu salahan wa awsatuhu falahan wa akhiruhu najahan wa afwan wa itqam minan nar waj'alillahumma lana fi ya Allah min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa min kulli fahishatin sitran wa min kulli asri yusran wa min kulli bala'in afiyatan wa min kulli bala'in afiyatan wa min kulli bala'in afiyatan waqfina ya Allah min muhimmatid dharain wasrif anna sarral mansilatain waghfir lana wa liwalidina wa lisairil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami Pak Haji. Izin lab Pak Yun. Ya, silakan. Ustaz. Sami Ibu sehat. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami mohon izin masih ada sesuatu yang ingin disampaikan dari pihak manajemen, akan disampaikan oleh Pak Amuh. Mungkin kami persilakan Pak Amuh. Baik, Pak Regi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menambah waktu. Bapak Ibu, yuk daftarkan haji para putra-putri kita, anak-anak kita, kerabat saudara kita. Insya Allah gerakan haji di usia dini menjadi sebuah solusi agar masa tunggu yang tidak terlalu panjang. Insya Allah ini menjadi gerakan yang sangat indah dan sangat bagus sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan menjadi solusi terbaik agar masa tunggu kita tidak terlalu lama. Kita tahu masa tunggu haji sungguh sangat luar biasa. Jawa Barat dan di daerah-daerah lain memang sangat panjang masa tunggunya. Daftarkan segera. Kami, para petugas di Khalifatur siap menerima pendaftaran jika Ibu dan Bapak sudah siap. Insya Allah akan kami berikan beberapa fasilitas sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Ya. Berangkat haji di usia dini keren, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi sebuah solusi. Ini fasilitas yang akan kami sampaikan kepada Ibu Bapak pada saatnya nanti di Maktab 112 baik di Eropa maupun di Mina. Fasilitasnya alhamdulillah wasyukurillah menjadi sebuah tempat yang sangat representatif untuk beribadah di Mina agar lebih khusyuk. Ya. Dan sebuah solusi yang terbaik adalah mendaftar haji furoda. Ini menjadi bagi Bapak Ibu yang memang tidak ingin menunggu terlalu lama, daftar tahun yang sama, berangkat di tahun yang sama. Dengan fasilitas yang sama, dengan grup yang besar di Khalifatur, ini menjadi sebuah solusi, hanya beda saja dalam pendaftaran. Insya Allah, jika mendaftar di Khalifatur, ada sebuah hadiah yang sangat menarik, Ibu-Bapak akan mendapatkan logam mulia. Promo ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Segera daftarkan, jangan tunggu waktu yang sangat lama. Ya, Insya Allah para petugas akan membantu. Apalagi Pak Regi yang bisa mau sampaikan, ya ini adalah kelas tahsin online. Insya Allah akan segera hadir untuk Ibu Bapak yang akan membaca atau belajar Al-Quran, cara membaca, lalu bagaimana tata cara kaidah-kaidah membacanya, insya Allah akan segera hadir, akan dipandu bersama Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Mudah-mudahan di Januari atau di awal Februari kelas tahsin ini sudah bisa offline ya. Mudah-mudahan ruangan manasik di Khalifatur menjadi tempat saksi bahwa Ibu Bapak akan belajar tahsin Quran. Dan terakhir Bapak Ibu, insya Allah di tanggal 31 Desember 2021 akan ada join Zoom meeting tablik akbar bersama para guru-guru kita. Ada Ustadz Wijayanto, ada Ustadz Dedi Haryadi LC, dan akan dihadiri juga oleh Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan Masar Agama. Insya Allah catat tanggalnya, catat juga harinya. Kajian meeting tablik akbar ini akan diadakan di hari Jumat penuh keberkahan pukul 15.30 sampai dengan selesai di tanggal 31 Desember 2021. Meeting ID-nya berbeda dengan kajian subuh, sudah ada di bawah. Insya Allah nanti kami akan share
kepada ibu dan bapak baik secara pribadi atau melalui grup-grup kajian majelis taklim atau di grup-grup yang ada di Khalifahtur ya. Itu meeting ID-nya di 733-422-5467, passcode-nya tetap Khalifah. Demikian Pak Regi yang bisa saya mau sampaikan. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kita akan tutup kajian meeting di kajian subuh pagi ini di rumah Bait Al-Hikmah Khalifahtur. Mudah-mudahan setiap ilmu yang disampaikan oleh para guru kita membawa manfaat dan membuat diri kita untuk semangat terus berbuat berkarya yang terbaik. Kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.